Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Willy di sini. Hari ini kita akan belajar PKN tentang tema 4, globalisasi. Bagaimana kabar kalian di sana? Pak Willy harap dalam keadaan baik-baik saja. Kalaupun kalian sakit, semoga cepat sembuh agar kalian bisa berkumpul kembali, belajar bersama di rumah masing-masing secara daring dengan lebih bersemangat. Oke, kita mulai saja tema 4 PKN tentang globalisasi berikut ini. Jadi, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses penyebaran sesuatu secara meluas hingga ke seluruh dunia. Globalisasi itu berasal dari kata global, globe, dunia. Jadi, sesuatu yang viral itu biasanya akan menyebar ke seluruh dunia. Itu adalah globalisasi. Nah, penyebab globalisasi tentu saja perkembangan teknologi. Bisa telekomunikasi, bisa alat transportasi. Salah satu yang menunjang terjadinya globalisasi adalah terciptanya internet atau jaringan internet. Kita bisa mengetahui sesuatu yang terjadi di belahan dunia yang lain dengan secara cepat. Nah, itu adalah eh, keunggulan atau eh, nilai positif dari internet. Kita bisa tahu. Nah, kita bisa menikmati lagu-lagu kesukaan kita, film-film kesukaan kita di YouTube, Instagram, sosial-sosial media kita itu juga pengaruh dari globalisasi. Nah, globalisasi ini juga berpengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi dan kemudahan dalam berbagai hal. Contohnya sekarang, kita tidak boleh belajar di sekolah bersama-sama, tetapi kita tetap masih bisa belajar, kita masih bisa mendengarkan Pak Willy mengajar, kalian bisa berinteraksi di dalam WhatsApp group, kalian tetap bisa mengerjakan tugas lewat kemajuan-kemajuan teknologi. Nah, kemajuan-kemajuan teknologi ini yang kemudian kita manfaatkan untuk tetap belajar di masa pandemi ini. Nah, globalisasi itu mendorong Indonesia juga ikut serta di dalam ASEAN. Pengolahan-pengolahan sumber daya alam, kemudian batas-batas wilayah, teknologi yang dikembangkan di ASEAN itu Indonesia juga ikut serta dalam terdorongnya globalisasi. Dalam bidang ekonomi misalnya, kita bisa import barang, kalian bisa beli HP Oppo, Vivo dengan murah, itu adalah berkat kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam bidang politik dan keamanan itu biasanya kita pernah dengar berita ketika ada koruptor yang tertangkap di Singapura, kemudian dia diekstradisi atau dikembalikan ke Indonesia. Itu juga berkat kerjasama antara Indonesia dengan kawasan-kawasan di ASEAN. Sosial budaya tentu saja banyak kesamaan kita di bidang sosial budaya dengan ASEAN. Kita tahu, kita juga punya rendang, Malaysia juga punya rendang. Kita punya batik, Malaysia juga punya batik. Kita punya keris, Myanmar, Vietnam bahkan juga punya keris. Jadi banyak kesamaan di sosial budaya yang kemudian itu bisa kita satukan dalam pagelaran. Kalau dalam bidang olahraga juga ada SEA Games. SEA Games itu kan kumpulan dari ASEAN yang melaksanakan olahraga. Itu adalah bukti dari globalisasi. Jadi Indonesia itu ikut serta dalam globalisasi di kawasan ASEAN. Nah, ini rubrik baru yang Pak Willy berikan. Rubriknya adalah tahukah kamu? Ternyata Indonesia itu punya 4 unicorn startup. Apa itu startup? Kalau kalian pernah pakai Gojek, kalian pernah pakai Bukalapak, kalian pernah pakai Tokopedia untuk belanja, itu adalah aplikasi yang diciptakan oleh orang-orang Indonesia
yang bisa dinikmati oleh orang-orang di luar negeri sana. Kita tahu Gojek sudah melantai di Malaysia, di Singapura. Jadi orang-orang di Malaysia juga bisa pakai Gojek. Bukalapak, Traveloka kita bisa pesan hotel di Singapura lewat Traveloka. Ini adalah pendiri aplikasi dari Indonesia yang sudah diakui oleh masyarakat-masyarakat di ASEAN. Jadi kita harus bangga karena pengaruh globalisasi, kita punya perusahaan-perusahaan yang diakui oleh ASEAN. Kalian mesti sudah pernah pakai salah satunya. Paling sering adalah Gojek biasanya buat order makanan, GoFood ya. Nah, kalian harus bangga. Nah, berikutnya, bagaimana sikap kita dalam keberagaman ekonomi? Apa itu keberagaman ekonomi? Jadi, ketika kita berada di satu wilayah, maka pekerjaan yang akan dilakukan itu biasanya juga beraneka ragam. Misalnya, kalau dia di lautan, maka pekerjaan yang ada di sana adalah nelayan. Ada yang penjual kelapa, ada yang menjual ikan. Jarang sekali di daerah pantai itu ada yang menjual sayuran. Nah, kalau ada sayuran, kemungkinan dia tidak ditanam di sana, tapi ditanam di daerah dataran tinggi dan dibawa ke daerah pantai. Nah, itu adalah faktor yang memicu keberagaman ekonomi. Biasanya ada bentang alam, ada daratan, lautan, dataran tinggi, dataran rendah, dan kemudian kebudayaan yang ada di sekitar penduduk. Kita ambil contoh, pekerja pabrik, dokter montir, guru, nelayan, petugas keamanan itu biasanya ada di daerah-daerah industri dan perkotaan. Tetapi kalau kita ngomong tentang petani, orang yang berkebun, peternak, itu biasanya tidak ada di lingkungan perkotaan. Kebanyakan di lingkungan desa atau di lingkungan pegunungan, dataran tinggi, seperti itu. Jadi karena bentang alam itu akan mempengaruhi keberagaman ekonomi. Satu lagi adalah kebudayaan. Kita tahu bahwa orang Minang itu senang sekali merantau. Nah, orang Minang itu ada di setiap pelosok Indonesia. Mau tahu buktinya? Di setiap Indonesia ada yang namanya rumah makan Padang. Nah, itu adalah bukti bahwa orang Minang dalam keberagaman ekonomi sebagai pedagang, dia bisa survive atau bertahan di semua wilayah Indonesia. Nah, bagaimana sikap positif yang harus kita kembangkan ketika kita menghadapi keberagaman ekonomi tersebut? Yang pertama, kita harus saling menghormati dan menghargai. Apapun pekerjaannya, ketika itu dilakukan dengan baik dan halal, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang diridhoi atau diberkati oleh Tuhan. Jadi sejauh pekerjaan itu bukan kriminal, itu adalah pekerjaan yang baik. Walaupun dia hanya penyapu jalanan, walaupun dia hanya pemulung, tapi ketika pekerjaan itu tidak merugikan orang lain, pekerjaan itu adalah baik. Nah, kita harus menghormati dan menghargai. Kemudian kita membangun sikap toleransi dan saling membantu. Ketika ada yang membutuhkan, ketika kita ada penyapu jalanan, ya jangan kita buang sampah di jalan secara sembarangan. Ya memang itu pekerjaannya, tapi paling tidak kita membantu dengan memasukkan sampah ke dalam tempat sampah. Itu namanya menghargai keberagaman ekonomi. Kemudian juga saling melengkapi dan saling bekerja sama. Ketika kamu tidak bisa melakukan sesuatu sendiri, kamu diwajibkan bekerja sama. Dan kerja sama itu ada pada penilaian. Namanya adalah EQ. Ada IQ, kepintaran, EQ, emotional quotient, itu adalah kerjasama, dan SQ, spiritual quotient, itu tentang kamu dengan Tuhanmu. Jadi ada 3 penilaian manusia yang utama. Bekerja sama yaitu salah satu penilaiannya. Jadi itu harus kalian kembangkan untuk
menghadapi keberagaman ekonomi. Kemudian caranya bagaimana? Kalau kita saling menghargai satu sama lain, kita tidak membeda-bedakan pekerjaan. Oh, pekerjaan guru itu lebih baik dari pekerjaan cleaning service. Tidak. Guru juga butuh cleaning service. Kenapa? Ketika dia mengajar, dia butuh lingkungan yang bersih. Nah, dia butuh bantuan cleaning service untuk membersihkan misalnya kelasnya. Selain juga siswanya yang membersihkan. Nah, itu bentuk kerjasamanya. Dengan memperlakukan setiap orang secara baik, memberi saran yang positif, dan harus menolong, kita bisa menghargai keberagaman ekonomi. Misalnya, "Oh, mamahnya temanku itu dia jualan, makaroni skutel enak loh. Ah, aku tak ikut-ikutan posting ah." Mempromosikan, itu juga merupakan cara menghargai keberagaman ekonomi. Ikut mempromosikan produk yang kamu rasa memang enak, dan jangan berbohong, kalau tidak enak ya tidak usah dipromosikan. Bilang saja ke yang buat, "Bu, ini rasanya kok terlalu asin." Itu juga cara menghargai keberagaman ekonomi. Nah, salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Indonesia juga ini, di rubrik tahukah kamu yang kedua ini, namanya adalah Tani Hub. Kalian mesti sudah lihat di iklannya di televisi. Nah, Tani Hub ini adalah bentuk keberagaman, cara menghargai keberagaman ekonomi dari pihak developer developer, aplikasi, untuk supaya produk-produk pertanian di petani itu lebih mudah dipasarkan. Kalian bisa pesan, "Oh, aku mau pesan ayam 50 ton." Nah, kalian bisa pakai itu, Tani Hub. Nah, Tani Hub itu akan mengumpulkan, produk-produk dari para peternak, kemudian dia akan jual ke kalian dengan harga yang masuk akal. Nah, itu adalah cara menghargai keberagaman ekonomi secara globalisasi menggunakan internet dengan aplikasi. Nah, kira-kira apalagi cara yang menghargai keberadaan ekonomi yang bisa kalian lakukan? Nah, tolong kalian, tulis di kolom komentar boleh, "Pak, cara menghargai yang lain misalnya ini." Nah, kalian tulis di kolom komentar, nanti Pak Willy akan baca. Sampai di sini dulu pelajaran tentang globalisasi. Kita akan jumpa di pelajaran globalisasi selanjutnya. Pak Willy minta maaf jika ada perkataan Pak Willy yang salah. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Dah.